Menjelang laga panas yang sudah dinantikan pecinta sepak bola tanah air, duel Persib Bandung kontra Persija Jakarta mulai memantik berbagai prediksi. Pengamat sepak bola sekaligus komentator nasional, Bung Binder Singh, turut angkat bicara terkait pertandingan yang akan digelar dalam beberapa pekan ke depan tersebut. Ya, ketat. Dan kalau persentase 55-45. Untuk Persib lah. Kan main di Persib karena faktor tuan rumah. Menurut Bung Binder, partai bertajuk El Clasico Indonesia ini dipastikan berlangsung ketat dan penuh tensi sejak menit awal hingga akhir laga. Cuman saya menunggu apakah Persija tetap mau main ofensif. Main di Persib. Namun demikian, Bung Binder menilai Persib Bandung memiliki peluang lebih besar untuk keluar sebagai pemenang, mengingat mereka akan tampil di hadapan pendukung sendiri di Stadion GBLA. Faktor kandang pun diyakini menjadi pembeda dalam duel syarat gengsi ini. Menarik untuk ditunggu siapa yang benar-benar mampu membuktikan prediksi di atas lapangan. Persija Jakarta menunjukkan kesiapan penuh jelang laga klasik yang paling ditunggu. Atmosfer panas sudah terasa dan Macan Kemayoran menyatakan diri siap bertarung. Pelatih Persija, Mauricio Souza, menegaskan bahwa jajaran pelatih akan menguliti permainan Persib Bandung secara detail. Meski sudah memahami betul kualitas lawan, Souza tetap menaruh respek tinggi, terutama dengan kehadiran sejumlah pemain tim nasional di skuad Maung Bandung. Kepercayaan diri Persija semakin menguat setelah meraih kemenangan meyakinkan 2 gol tanpa balas atas Persijap di Stadion Utama Gelora Bung Karno. 2 gol kemenangan tersebut dicetak oleh Arlian Syah pada menit ke-60. Dan Aditya di menit ke-78, hasil yang menjadi modal penting jelang laga berikutnya. Kini, Persija mengalihkan fokus ke duel pekan ke-17 yang akan digelar di Stadion GBLA pada 11 Januari 2026. Targetnya jelas, tampil dengan karakter permainan sendiri dan berjuang habis-habisan demi hasil terbaik. Laga klasik siap membara. Persija datang bukan sekadar bertanding, tapi untuk membuktikan mental juara. PSSI resmi mengumumkan nama besar sebagai nahkoda baru sepak bola nasional. John Herdman ditunjuk sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia Senior sekaligus Timnas U23. Penunjukan John Herdman bukan tanpa alasan. Sosok ini dinilai sebagai pilihan paling ideal berkat pengalaman dan latar belakangnya yang lengkap di level sepak bola internasional. John Herdman dikenal sebagai salah satu pelatih paling berpengaruh dalam era sepak bola modern, bukan hanya soal prestasi, tetapi juga pendekatan kepemimpinan yang kuat, mengutamakan kepercayaan pemain, kejelasan strategi, serta kekompakan tim sebagai fondasi utama. Rekam jejak Herdman di panggung internasional terbilang panjang dan solid. Ia pernah terlibat dalam pengembangan sepak bola di Selandia Baru, mencatat sejarah bersama Timnas Kanada, hingga membawa energi baru dalam kebangkitan Toronto FC di ajang Major League Soccer atau MLS. Sepanjang perjalanan karir kepelatihannya, John Herdman telah memimpin total 160 pertandingan internasional resmi. Dari jumlah tersebut, Herdman mencatatkan 81 kemenangan, 23 hasil imbang, dan 56 kekalahan. Catatan ini menghasilkan persentase kemenangan sebesar 50,62% dengan rata-rata 1,66 poin di setiap pertandingan. Khusus saat menangani Timnas Kanada Putra, termasuk kelompok usia U23, Herdman meraih 37 kemenangan dari total 62 laga. Presentase kemenangannya mencapai 59,67% dengan rata-rata 1,93 poin per pertandingan. Tak hanya di sektor putra, sentuhan Herdman juga terasa kuat di Timnas Putri Kanada. Ia mencatat rasio kemenangan sebesar 57,4% dengan raihan rata-rata 2,01 poin per pertandingan. Salah satu bukti paling nyata dari efektivitas pendekatan John Herdman adalah lonjakan peringkat Kanada di ranking FIFA.
Saat pertama kali mengambil alih timnas Kanada Putra pada Maret 2018, posisi mereka masih berada di peringkat 90 dunia. Namun, hanya dalam waktu 4 tahun, Kanada melesat hingga menempati peringkat 33 dunia pada Februari 2022. Peringkat tersebut menjadi posisi tertinggi sepanjang sejarah sepak bola Kanada sebelum John Herdman resmi mengakhiri masa baktinya pada tahun 2023. Bagi John Herdman, kepercayaan adalah fondasi utama dalam kinerja tim, sementara kejelasan peran dan identitas permainan membangun rasa aman psikologis di ruang ganti. Dari kombinasi tersebut lahir chemistry tim yang membuat performa kolektif melampaui kemampuan individu. Ini merupakan kerangka kerja yang disebutnya sebagai upaya meraih pencapaian luar biasa yang berkelanjutan.